A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Adapun untayan kata yang pertama, puja dan puji syukur senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana limpahan rahmat dan karunia-Nya senantiasa menyertai kita. Selawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nabiullah, Habibullah, Nurullah, nurun fauqa nuri, sosok yang memiliki akhlak yang tak dapat digambarkan, sosok yang memiliki kisah hidup yang mengagumkan, yang mana senantiasa mendapatkan ruang dan tempat di hati umat Islam, yang mana para ilmuwan kerap mengagungkan keindahan beliau. Dialah Nabi Muhammad SAW yang mana kelahirannya membawa rahmat bagi sekalian alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Waslin wasliat yang dirahmati oleh Allah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW yang membawa rahmat bagi sekalian alam, perlu kita ketahui bahwasanya rahmat di sini tidak pernah ada habis-habisnya. Yang mana rahmat tersebut tidak hanya terbatas pada zaman itu saja, melainkan hingga zaman yang panjang dan meluas sepanjang sejarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 3. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Wa akharina minhum, dan kaum yang lain, lamma yalhaqu bihim, yang belum pernah bertemu dengan mereka, wa huwal azizul hakim, dan dialah maha bijaksana dan maha perkasa. Waslin wasliyat yang dirahmati oleh Allah. Berbicara masalah kehadiran dan kelahiran Nabi Muhammad SAW, tentunya tidak akan bisa terlepas dari peringatan yang senantiasa kita lakukan, yakni peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun sayang, 1000 kali sayang, hingga saat sekarang ini kita masih belum bisa terlepas dari kontroversi yang terdapat di dalamnya, argumentasi yang menyatakan bahwasanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan bid'ah yang mengarah kepada kesesatan. Imam Ibnu Faris yang merupakan ulama yang pakar dalam ilmu bahasa Arab menyatakan bahwasanya bid'ah itu terbagi kepada dua makna. Yang pertama adalah suatu yang baru namun tidak didapati sebelumnya. Yang kedua adalah suatu yang terputus, yang cacat dan juga yang lemah. Adapun bid'ah yang kita pakai dalam konteks sekarang ini adalah makna bid'ah yang pertama, yaitu suatu yang baru dan belum didapati pada zaman sebelumnya. Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya bid'ah ini terbagi kepada dua bagian. Yang pertama adalah bid'ah hasanah, yang mana bid'ah yang tidak bertentangan dengan sunnah. Yang kedua adalah bid'ah sayyi'ah, yang mana bid'ah tersebut bertentangan dengan sunnah. Waslin wasliyat yang dirahmati oleh Allah. Apabila kita meninjau kembali kepada rentetan kegiatan yang terdapat di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka
kita tidak akan bisa terlepas dari beberapa hal. Yang pertama adalah pensucian diri. Yang kedua adalah sedekah. Yang ketiga adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu zikir, selawat, dan lain sebagainya. Yang mana hal tersebut merupakan substansi yang kita dapati dalam peringatan Maulid Nabi SAW yang kita temukan pada zaman sekarang ini. Wasliyin wasliat yang dirahmati oleh Allah. Para sejarawan mencatat bahwasanya awal mula peringatan Maulid Nabi SAW ini terjadi pada awal abad ketiga dan keempat Hijriah, yaitu pada masa dinasti Fatimiyah. Kemudian pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian ialah pada awal abad ke-7, yaitu pada masa Sultan Abu Sa'id Muzaffar Al-Quburi, yang mana perhatian beliau terhadap peringatan Maulid Nabi SAW ini sungguhlah sangat besar. Dengan menyumbangkan, dengan memberikan beberapa ekor unta atau ribuan unta, lembu, kambing, dan berbagai bahan masakan lainnya. Dengan perayaan yang besar ini, sebagian sejarawan mencatat bahwasanya yang pertama kali melakukan peringatan Maulid Nabi SAW ini adalah Sultan Abu Sa'id Muzaffar Al-Quburi sendiri. Waslihin wasliyat yang dirahmati oleh Allah. Untuk kebolehan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini, perlu kita ketahui bahwasanya mayoritas ulama telah membolehkannya. Termasuk hingga saat ini, Al-Azhar yang merupakan kiblat para pencari ilmu telah rutin melaksanakan tiap tahun. Perayaan ini merupakan bentuk penghormatan dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran sosok yang sangat-sangat kita banggakan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Imam Jazari mengatakan, apabila seorang kafir Abu Lahab saja yang telah disebutkan celahnya dalam Al-Quran diringankan azabnya dikarenakan kecintaan dia dengan malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, lantas bagaimanakah kita kaum muslim yang merupakan umat Nabi Muhammad SAW jika kita ikut senang dengan kelahirannya dan menuangkan segala cara dan kemampuan untuk melaksanakannya? Demi hidupku, kata Imam Jazari, niscaya ganjaran yang besar darinya adalah surga yang nikmat. Suatu ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani ditanyakan tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ia mengatakan bahwasanya asal peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini tidak disebutkan pada salaf saleh di abad ketiga Hijriah, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Akan tetapi telah meliputi sisi positif dan sisi negatifnya. Apabila kita mengambil sisi positifnya, maka jadilah ia bid'ah hasanah. Begitu juga sebaliknya. Waslihin wasliyat yang dirahmati oleh Allah. Maka tidaklah bisa dengan semena-mena kita mengatakan bahwasanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dolalah yang mengarah kepada keburukan. Akan tetapi apabila kita meninjau kembali kepada bukti-bukti yang ada, dan apabila kita ingin mengatakannya kepada bid'ah, itu adalah bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang tidak bertentangan dengan sunnah. Wasliyin wasliyat yang dirahmati oleh Allah, inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.